Nah, salam jumpa lagi sahabat kicau mania pencinta anis merah. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cetak mental bagi teman-teman yang belum paham mencetak mental anis merah. Ini adalah salah satu anis merah saya yang dulu kepalanya bonyok ketika saya latih mentalnya dan tidak bunyi. Nah, itulah yang membuat kita harus bersabar. Khususnya anis merah adalah salah satu burung yang sangat sensitif dan harus kita persiapkan mental dari burung tersebut. Apalagi kalau kita membeli trotolan yang berumur 3 bulan, di sanalah saat yang tepat dalam melatih mental dari anis merah. Nah, di sini saya berikan sedikit contoh untuk yang sudah saya latih mentalnya dari kecil. Hanya sekitar 1 meter kurang dari jalan raya. Inilah tempat saya melatih anis merah yang trotolan ataupun untuk melatih yang mentalnya belum bagus. Tentu kita harus berkorban. Istilahnya, kalau mental tidak bagus, kita jangan berharap terlalu banyak untuk bisa anis merah tersebut berbunyi, karena mental adalah nomor 1 buat saya. Jadi masalah settingan pakan ataupun cara membunyikan, kalau anis merah tersebut sudah jantan, kita tidak perlu repot-repot, karena mentalnya adalah nomor 1 untuk dicetak sebelum kita membunyikan burung tersebut. Ketika kita melatih mental burung dari trotolan, di sini kita usahakan dulu untuk teman-teman agar burung tersebut jinak. Jinak dalam artian tidak takut sama sesuatu yang di lingkungan kita, karena jinak itu adalah 2 kemungkinan, jinak ngebos ataupun jinak dengan lingkungan. Kalau jinak ngebos itu kadang-kadang juga bermasalah untuk si perawat, karena begitu melihat si perawat maka burung tersebut tidak akan mau bunyi. Nah, untuk yang jinak kedua yaitu jinak dengan lingkungan, karena seperti yang kita ketahui dalam dunia anis merah banyak sekali postingan yang menjual anis merahnya, katanya stres karena ada kucing terkejut, sangkar jatuh, ataupun melihat helm burung jadi stres. Nah, itulah beberapa teman-teman ada yang menjual burungnya tentu saja karena mentalnya belum siap. Karena sebagian besar para perawat anis merah berharap burungnya cepat-cepat bunyi dengan cara mengasingkan ataupun menempatkan di kamar mandi, tidak pernah diablak, sehingga begitu melihat sesuatu yang aneh maka burung tersebut akan nabrak ataupun terkejut dan berakibat stres. Nah, di sini juga saya menganjurkan untuk teman-teman yang pemula dalam merawat anis merah, lebih baik kita berawal dari trotolan ataupun dari nol, karena tentu saja dalam pemahaman anis merah yang sudah dewasa itu seringkali terjadi permasalahan ketika pindah tangan, rubah rawatan, pindah kondisi ataupun situasi, maka burung tersebut akan macet, bahkan bisa macet tahunan. Itulah yang sering terjadi di dunia anis merah. Karena saya sering sekali mengalami ketika membeli anis merah dari seseorang, ketika sudah pindah tangan, dengan cara mencetak mental ataupun memberikan pakan yang sering saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, yaitu rawatan anis merah, kita prediksi dari
bulu kalau ada bulu yang rusak. Di sini juga saya menyarankan teman-teman yang sempat nge-WA untuk mencabut bulu anis merah tersebut. Nah, dalam pencabutan bulu tersebut apa sih maknanya? Karena dalam pencabutan bulu juga kita perhatikan hal-hal yang perlu, yaitu mencabut dengan menggunakan sistem yaitu dibasahi dulu, yaitu dengan masukkan ke keramba ataupun dimandikan sampai basah kuyup, kemudian dicabut. Setelah dicabut kita masukkan keramba lagi ataupun dimandikan lagi sepuasnya. Nah, jangan sekali-kali menangkap burung ketika bulu kering. Lebih baik kita memandikan ataupun menyemprot. Kalau tidak mau mandi keramba, kita bisa semprot. Kemudian setelah disemprot sampai basah kuyup, kita cabut. Setelah itu kita semprot lagi sampai burung tersebut kelihatannya tidak stres. Kita lakukan pada sore hari. Dan untuk pemberian EF artinya extra fooding. Selain food, kita juga bisa memberikan extra fooding berupa jangkrik, cacing. Itulah salah satu pakan yang bisa menstabilkan. Di sini saya tidak menyarankan untuk teman-teman menjor ataupun memberikan terlalu banyak, karena kepingin burungnya bunyi. Dari settingan 2 ekor diberikan 5 ekor, kemudian sorenya biar kencang lagi dikasih 5 ekor. Nah, itulah beberapa kesalahan dari beberapa teman-teman yang merawat dengan pemberian extra fooding terlalu berlebihan. Karena pengalaman saya, anis merah itu kita tidak bisa menyamakan dengan burung lain. Begitu dijor dengan pakan EF, extra fooding, maka burung itu akan bunyi. Tetapi anis merah itu berbeda. Di sini saya selalu menyarankan untuk teman-teman untuk men-setting burung lebih rendah dulu. Yaitu di sini juga saya menyampaikan untuk pemberian pur yang dicampur dengan telur, khususnya untuk anis merah yang macet. Sudah banyak yang terbukti dengan pemberian pur telur, khususnya anis merah yang macet jantan, karena itu adalah salah satu pengganti kroto. Karena juga pemberian kroto untuk saya di sini, saya sangat jarang sekali memberikan. Mungkin 2 bulan sekali ketika memang anis merah tersebut lesu, saya memberikan kroto. Tapi kalau harian biasa saya tidak memberikan anis merah pemberian berupa kroto. Nah, karena di sini saya khusus membahas anis merah perawatan, bukan untuk lomba, tapi perawatan anis merah dari macet sampai bunyi. Itu berbagi pengalaman untuk teman-teman, bukan maksud saya menggurui siapapun, karena semua berdasarkan pengalaman. Kalau cocok bisa dipakai, kalau tidak ya diabaikan saja. Khususnya untuk mencetak mental, di sini saya sering melakukan untuk yang trotolan, kita mencetak mentalnya sedini mungkin. Kemudian untuk yang dewasa memang butuh waktu. Jadi kita tidak bisa secara instan dalam mencetak, khususnya yang dewasa yang belum pernah sama sekali melihat helm, melihat sesuatu yang aneh. Maka disanalah kendala kita dalam merawat anis merah yang macet, khususnya yang dewasa. Butuh waktu. Ingat teman-teman, butuh waktu, bukan instan. Ada beberapa memang yang
bisa suatu keajaiban ketika kita merawat pindah tangan dari orang lain. Kita dapatkan dalam jangka waktu 2 jam, 1 jam setelah nyampe di rumah kita berbunyi. Itu sangat jarang sekali terjadi dan ada juga yang pernah mengalaminya. Disinilah saya sering menyampaikan buat teman-teman yang pernah ngechat saya dalam memelihara anis merah yang macet. Kita nolkan dengan pemberian pur telur. Nah, setelah kita pantau, kita nolkan dengan pur telur. Ketika sudah mulai ngeriwik ataupun ngeplong jarang, di sanalah saatnya kita men-setting dengan cara memberikan jangkrik cukup 2 ekor pagi. Nah, kemudian kita pantau lagi setelah ada perkembangan selama seminggu, mungkin kita tambah sorenya 1 lagi. Sehingga sering saya menyampaikan untuk settingan awal setelah diberikan pur telur, kita memberikan jangkrik 2 ekor pagi, 1 ekor sore. Kalau mau men-setting, kita bisa men-setting setiap hari ataupun kita bisa men-setting 2 hari sekali. Nah, untuk pengembunan, ketika bulu sudah rapi, kita wajib mengembunkan burung. Lanjut dengan penjemuran. Kemudian untuk anis merah yang macet ataupun anis merah yang muda, kita lakukan dengan pemandian pagi. Setelah dijemur, kita tunggu 30 menit sampai burung tersebut kondisinya sudah agak adem. Kita mandikan. Setelah itu kita angin-anginkan, kemudian kondisikan menyendiri untuk mendengarkan anis merah tersebut ngeriwik. Nah, demikian sahabat kicau mania, di sini saya hanya berbagi pengalaman karena mental buat saya adalah nomor 1. Untuk settingan pakan, kita bisa menolkan dari anis merah yang macet tanpa menjorkan ataupun menembak burung tersebut dengan EF yang terlalu tinggi. Sampai jumpa sahabat kicau mania. Terima kasih atas perhatian. Semoga burungnya cepat gacor.